Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zalizar dari Fakultas Ilmu Hukum semester 3, kelas karyawan, ingin menjelaskan tentang hukum internasional. Sejarah hukum internasional modern adalah perdamaian Westphalia, peletakan dasar masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional atau titik puncak dari perkembangannya hukum internasional. Hukum internasional adalah masyarakat internasional. A. Negara merupakan satuan teritorial berdaulatan, hubungan nasional didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. Ciri-ciri masyarakat nasional berdasarkan Perjanjian Westphalia yaitu negara mengakui adanya HI atau hukum internasional. Yang kedua, tidak ada mahkamah atau kekuatan polisi dunia. Konferensi Internasional PI yang bersifat umum meletakkan kaidah hukum internasional negara sebagai kesatuan politik teritorial didasarkan atas national statement dan mahkamah arbitrasi permanen. Perkembangan hukum internasional terdapat pada Perjanjian Utrecht, Konferensi Perdamaian pada tahun 1956 dan Konferensi Jenewa pada tahun 1964 yang mempelopor Konferensi Perdamaian Den Haag pada tahun 1999 yang dilanjutkan dengan Konferensi Den Haag II yang terjadi pada tahun 1907 yang menghasilkan banyak konvensi internasional dan membentuk mahkamah arbitras permanen. Istilah hukum internasional. Ada bermacam-macam istilah hukum internasional. Yang pertama yaitu hukum bangsa-bangsa, yang kedua hukum antar bangsa, yang ketiga hukum antar bangsa, yang keempat hukum antar negara, yang kelima hukum transnasional. Hukum internasional adanya hubungan yang tetap atau terus-menerus. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara, antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lainnya, bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara adalah perdata dan publik. Hukum perdata nasional internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang asas hukumnya mengatur hubungan perdata yang melintas batas-batas negara, sedangkan hukum publik internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas persoalan yang melintas batas-batas negara, hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja menggarisbawahi bahwa hukum publik internasional ialah yang dimaksud dengan hukum internasional. Menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja membedakan hukum publik internasional dengan hukum perdata internasional ialah 1. Hukum internasional mengurus individu yang melibatkan subjek objek yang melintas batas negara, sedangkan yang kedua, hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan hukum nasional masing-masing negara, hukum antar tata negara. Yang ketiga, hukum publik internasional pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari negara sebagai subjek hukum, utama kesamaannya adalah dari lintas batas negara, sedangkan perbedaannya adalah dari substansi yang diaturnya. Pendapat Austin, hukum internasional bukan hukum tetapi merupakan norma internasional positif. Bukan hukum karena tidak dibuat oleh badan legislatif, tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Pendapat Lanza Overhen, hukum internasional adalah hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya. Overhen mengakui bahwa hukum internasional adalah hukum yang lemah. Hukum internasional lemah dalam hak menegakkan hukumnya, bukan
bukan validitasinya. Hukum internasional terkadang sangat primitif dan terbang pilih. Hukum dan saksi hanya dikenakan terhadap negara-negara kecil yang tidak atau kurang memiliki power, juga mempengaruhi di lingkungan masyarakat internasional. Apa yang membedakan sih hukuman internasional dan hukuman nasional? Hukuman nasional adalah long monkey atau permanen. Hukuman nasional adalah determination atau eksekutif. Hukuman nasional adalah lack information atau yudikatif. Sedangkan hukum internasional adalah horizontal, yaitu merupakan koordinatif. Menurut Augustine, lack is I command mengandung konsisten terhadap hukum internasional, bahwa hukum internasional itu sendiri bukan suatu hukum karena tidak ada supranational body. Sedangkan sebagai diketahui bahwa hukum internasional hanya suatu kewajiban moral dalam menegakkannya. Desain dalam kenyataan bahwa hukum internasional dapat menjadi tekanan internasional atau international pressure sehingga lebih efektif dan pada hukum nasional. Contohnya, perkara sengketa yang terjadi pada Laut Cina Selatan yang ditangani oleh Mahkamah Asrasil Unclos in Den Haag, Belanda, yang didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina untuk menguji keabsahan klaim Cina, antara lain berdasarkan The One National Convention on the Law of the Sea Unclos tahun 1982. Menurut Martin D. Zion, HN atau hukum internasional, AHN atau hukum nasional terkait dengan persoalan hak-hak dan kewajiban hukum dari pribadi hukum di dalam badan politik negara. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku secara eksekutif dalam wilayah suatu negara yang berdaulat. Hukum internasional pada dasarnya diajukan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatar internasional, utamanya dilakukan oleh negara sebagaimana salah satu subjek hukum internasional. Hukum internasional terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara dalam melangsungkan hubungan-hubungan antara masing-masing negara. Apakah hukum internasional sebagai hukum? Bukti-buktinya dapat dilihat dari esensi hukum internasional dapat ditemukan dengan mudah di lapangan, seperti pelanggaran terhadap perdamaian, pembajakan, perampokan di laut, peperangan, dan implementasi HAM. Sedangkan bukti lainnya dapat dilihat dari sikap negara-negara yang tunduk terhadap putusan-putusan dari peradilan internasional. Misalnya, Mahkamah Internasional yang menenangkan Malaysia atas Indonesia terkait dengan sengketa Pulau Sipandang Ligitan, Pengadilan Gilbert Gilaumen di gedung MI di Den Haag, Belanda tahun 2002. Apakah hukum internasional sebagai hukum? Bisa dijelaskan juga dalam peran INGO dalam hal pelanggaran HAM. Menurut pertanggungjawaban tahun negara, sikap negara tunduk pada hukum internasional. Hukum internasional punya kekuatan untuk memaksa negara untuk mematuhinya. Terdapat pada interlasi pasal 2, 1 dari Konven Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Kita bisa menjelaskan juga ada beberapa, contohnya 1, setiap negara wajib menghormati dan menjamin setiap hak-hak individunya. Negara wajib membuat aturan-aturan lokal bila diperlukan perjanjian bilateral atau mintarelal. Atau yang ketiga, setiap negara wajib menunjukkan itikat baik untuk mematuhi hubungan internasional, material atau proseduralnya. Paradigma hubungan internasional.
Trabosi baru hubungan internasional dikenalkan pertanggungjawaban pidana individual yang ditunjukkan kepada pelaku kejahatan perang kemanusiaan dapat diadilkan melalui peradilan internasional permanen. Kontribusi gerakan feminisme adalah konvensi pencegahan dan penghapusan diskriminasi tahu wanita, Commission of Elimination and Discrimination and Women atau sebut dengan She the World. Uslagen atau bisa disebut dengan norma yang mengikat tanpa kecuali omas kewajibannya memiliki oleh suatu negara terlepas apakah negara tersebut memiliki komitmen atau tidak. Kekuatan mengikat hubungan internasional apa sih? Bisa dijelaskan juga pada teori hukum alamnya, teori kehendakan negara, teori kehendakan bersama, teori Mahawiner, teori kenyataan sosial. Apa sih itu teori hukum alam? Teori hukum alam hukum nasional mengikat karena hukum internasional tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa dikarenakan hukum alam merupakan hukum yang lebih tinggi. Hukum alam bersumber dari akal memuat nilai-nilai universal. Hukum internasional bersumber pada nilai-nilai universal yaitu hukum alam. Konferensi Asia Afrika atau kita sebut dengan KAA pada tahun 1955. KAA menghasilkan kesepakatan berupa Dasasila Bandung yang isinya menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas yang termuat dalam Piagam PBB atau kita sebut dengan Predikat Bangsa-Bangsa. Teori kehendak negara atau falsafat Hegel Airan Positivisme adalah teori kehendak negara menyatakan bahwa hukum internasional mengikat karena kehendakan dan negara untuk tunduk pada hukum internasional. Kedudukan hukum internasional lebih tinggi daripada hukum nasional. Kedudukan hukum nasional lebih tinggi daripada kehukuman hukum internasional. Teori kehendakan bersama atau kita sebut dengan Door in the Fisherman First Limit Theory. Teori kehendakan bersama menyatakan hukum internasional mempunyai kekuatan mengikat karena kehendak satu persatu negara, melainkan karena adanya kehendak-kehendak yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara. Unity National Commerce International Terwallen Machiavelli atau teori perjanjian menyatakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional bukan karena kehendak negara melainkan suatu norma hukum atau kita sebut dengan Theory of Land dijelaskan oleh teori Carlsen. Di antaranya adalah yang pertama Passion Surrender, teori Steinberg, piramida terbalik di mana paling di atas ditempatin oleh Groundmore, misalnya Passion Surrender tidak dilahirkan oleh pembuat hukum materi legal. Kelompok positivis Joan Austin. Persetujuan sebagai dasar bagi terbentuknya hukum internasional. Hukum hanyalah sebagai kelompok aturan-aturan, jadi persetujuan merupakan elemen utama yang membuat hukum internasional dapat ditegakkan. Teori kenyataan sosial Hamza Francis. Teori kenyataan sosial kemasyarakatan menyatakan bahwa kekuatan hukum internasional dapat kenyataannya bahwa mengikat hukum internasional itu perlu mutlak bagi dalam terpenuhnya kebutuhan manusia untuk hidup untuk hidup bermasyarakat. Hukum lahir karena kebutuhan hubungannya intervensian. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai hukum internasional. Mungkin ada yang salah atau apa kurang lebihnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.